dua cara lah yang kalian ya, jadi kan ada yang menggunakan air mengalir sama ada yang menggunakan handram ya, atau bahan dasar alkohol. Perbedaannya apa? Kalau Kalau dengan alkohol namanya handram. Kita dia udah sebutin. Iya. Bisa lebih cepat kering. Nanti kalian lihat ya, langkahnya itu ada berbeda sedikit. Nah, kalau di checklist kalian ini disampaikan bahwa yang pertama selalu ucapkan di otak kalian itu adalah mengucapkan basmalah ya. Ingat kalian baru tahap kedua kan, baru stase kedua. Jadi saya menekankan itu. Ucapkan kalau apapun yang dimulai kalian memulai dengan basmalah, diomongin ya. Terus habis itu karena kita mau cuci tangan, otomatis kita harus membersihkan segala atribut yang di tangan. Kalau yang perempuan mungkin pakai cincin harus dicopot, jam tangannya harus dicopot, semua ya. Baik sebenarnya pada prinsipnya baik yang menggunakan air maupun yang handram ya. Selanjutnya kita membasuh tangan. Kalau ini yang air dulu ya, kita membasuh tangan dengan air. Setelah itu tuang sabun, terus gosok kedua telapak tangan ya, gosok kedua telapak tangan. Terus ini kan satu ya, terus gosok punggung tangan dan sela-sela jari dua ya kan, ini sela-sela jari ya. Terus gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari ini. Punggung tangan jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam ini ya. Terus ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan ini ya. Baik. Terus bilas. Sebenarnya ada yang di sini. Ya. Bilas. Jadi itu ada berapa langkah? Ada 1, 2, 7 langkah ya. Jadi 7 langkah. Kalau dia pakai air mengalir. Yang langkah air mengalir tidak ada langkah yang kayak gini ya. Iya. Kalau yang di sini di checklist kalian enggak sih. Jadi kalian patokannya pakai checklist kalian aja. Ya. Ke checklist kalian. Sebenarnya sih pada prinsipnya sama sih, ya. Pada prinsipnya tetap ini kan. Nah, kita lihat yang ke berbahan dasar alkohol atau handram. Yang handram dia itu ambil ya. Terus ambil handramnya, gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan, gosok kedua telapak tangan, ini kan, ini ya, gini maksudnya. Terus habis itu punggung jari tangan, ibu jari, segini kan. Ya kalian di sini bedanya gitu kan. Terus biarkan dengan kering sendirinya. Ya. Jadi tuh gimana? Gimana? Dokter, untuk yang menggunakan air mengalir pada poin 9 yang gosok berputar ujung jari itu kan. Mana? Ini. Oh. Yang air mengalir yang nomor 9 yang gosok 9. berputar ujung jari tangan. Oh iya, ini saya baru lihat gambarnya. Iya. Jadi di sini sebenarnya hampir sama sih bentukannya. Kalau ini dia buat sama. Ada prinsip sama. Cuman memang ternyata dia udah nggak. Kalau sebelumnya ada tuh sampai pergelangan tangan. Ya, tapi yang di sini di sebelah sini nggak minta pergelangan tangan ya. Ya, jadi kalau dalam realnya sini ada wastafel. Ya, jadi dalam realnya itu biasanya tuh kita ambil misalkan yang cuci tangan ya, kalian bersihkan dulu semuanya, ucapkan bismillah ya kan, udah nggak pakai jam tangan nih, bismillah. Terus habis itu saya akan melakukan cuci tangan 7 langkah ya. Kita nyalain airnya dulu nih, biasanya sih kan kita masih bersihin tangannya, jadi nggak apa-apa tuh kita nyalain airnya aja. Nah biasanya bentuk ininya tuh kalau yang cuci
tangan yang steril, yang itu dia bentuknya itu nggak muter, karena kalau muter agak susah kan. Tapi ada juga sih caranya. Ya kita buka dulu airnya, biarin airnya mengalir. Setelah itu kita basahin, ya. Kita basahin tangannya. Setelah kita basahin tangannya, kita ambil sabunnya, ya. Ambil sabunnya, terus habis itu kalian cuci tangan. Cuci tangan sih. Langkah pertama 1, ya kan? Ini telapak tangan. Langkah kedua, kalau di sini mintanya gini, ya, punggung tangan. Langkah ketiga, ininya gini, ya. Langkah keempat, ini. Terus langkah kelima, ini. Terus langkah keenam, ini. Ya. Nah kan udah selesai kan? Sebenarnya yang tadi yang aku bilang sampai ke pergelangan tangan, tapi di sini enggak. Jadi 6 langkah. Ini kan tangan masih bersabun nih contohnya. Kalian basahin tangannya, bilas sampai bersih. Habis itu kan kalian akan ambil tisu kan, buat ngeringin kan. Betul. Ada yang punya tisu nggak yang berupa? Ada. Boleh pinjam nggak? Nah ini kan nanti kan kalian tisunya biasanya tisu yang di sini kan. Tisu itu kan punya 2 ya. Iya. Jadi sebenarnya kalian ambil nih, ya. Ini keringkan tangan kalian nih, pakai yang ini nih. Pakai ini keringkan ya. Udah kering, yang ini keringkan lagi, pakai yang ini, ya kan? Terus sudah selesai nih kalian tangan kalian, tisu ini buat tutup. Tutup wastafelnya. Selesai ditutup wastafel, buang. Tangan kalian dicari. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dia yang ininya, kalau di bedah tuh, kalau kalian lagi mau bedah, maksudnya kalau yang cuci tangan steril itu ada beberapa aspek. Ada yang dia pakai, ada yang contoh ada yang dipakai kaki. Jadi dia nyalain airnya pakai kaki. Jadi kaki dia cuma basahin, ambil sabunnya pakai ini biasanya. Atau dipencet lagi sabunnya, pencet lagi. Terus habis itu dia cuci tangan seperti tadi. Habis itu bilas lagi, ambil tisu kayak tadi, lapnya tisunya, bisa buang. Nah ada juga yang dia kerannya itu panjang gitu loh, jadi kita masih bisa pakai ini. Tapi ini kalau bisa jangan megang lagi karena ini kan udah steril, gitu ya. Kebayang? Ada yang bingung? Hah? Enggak lah ya. Sana. Nah kalau hand rub bedanya cuma dia nggak pakai tisu. Kalau hand rub dia pakai hand rubnya. Terus habis itu sama ini kan sini ini selesai. Ada yang bingung? Ya, kita selesai dulu sampai semua ya berarti. Oke, untuk cuci tangan bisa lah ya insya Allah. Terus penggunaan sarung tangan. Ambil ya satu. Ini kita penggunaan sarung tangan secara aseptik. Boleh dibuka kan ya kata Mas Yasin ya? Boleh kan? Ya, penggunaan sarung tangan secara aseptik. Aseptik itu maksudnya secara, jadi ada 2 nih. Itu ada sarung tangan yang steril nggak? Non steril ada ya? Steril. Oh iya udah. Ya udah ya. Jadi kita mau pakai sarung tangan yang steril. Jadi ada kan sarung tangan yang steril, ini kan ini sarung tangan steril. Ada sarung tangan yang nggak steril, yang seperti kayak gini lah, yang biasa dipakai sama chef, sama OB gitu. Itu kan sarung tangan tuh. Itu sarung tangan nggak steril. Jadi sarung tangan steril, kita lihat checklistnya dulu. Yang pertama kan kita mengambil salah satu sarung tangan tanpa menyentuh daerah steril. Memakai salah satu sarung tangan tanpa menyentuh daerah steril, mengambil pasangan sarung tangan daerah steril, memakai sarung tangan sisi satunya secara septik, merapikan seluruh sisi jari. Ya jadi gini, tadi kan kita cuci tangan, ya kan? Kalau nanti kalian mau melakukan tindakan steril setelah cuci tangan, itu tuh nggak boleh kita megang ini.
Jadi ketika kalian mau cuci tangan, kalian siapin kan mau cuci tangan. Kalian buka dulu nih ininya. Nah, kalau apa nanti dokter? Nih, kalian buka dulu udah kan? Udah buka nih. Taruh dulu aja di sini. Kalian cuci tangan. Cuci tangan tadi 6 langkah ya. Nah, cuci tangan, pegang. Ini kan udah steril tangan. Ini steril. Prinsipnya steril ketemu steril. Nih. Kalian buka. Udah. Steril kan? Terus terserah kalian mau mulai dari yang mana. Misalkan pakai dulu tangan kanannya. Ini kan yang enggak steril itu yang ini. Yang enggak steril itu yang ini. Ini steril nih. Yang bagian dalam. Yang Yang bagian dalam steril. Yang ini enggak steril nih. Bukan enggak steril sih, steril juga. Tapi kalian nggak boleh megang ini, tapi kalian megang ini. Nah, kalian ambil. Kalian ambil. Kalian pegang ini. Ini jadi posisi kiri ya. Salah sih, harusnya aku win kan mulainya kanan ya. Ya, ini kalian pegang ini. Kalian oke. Dah. Ini kan steril. Ini kan nggak steril. Iya. Nah, kita masih boleh nih pegang yang ini. Tapi tangan ini nggak boleh tuh pegang ini. Oh. Ya. Jadi kita bisa pegang. Kita bisa bantuin ini. Nah, ini nggak boleh kan? Iya. Kita pegang. Jadi kita selipin. Terus kita masukin di tangannya. Nah, ini nggak boleh kita megang dalamnya. Jadi kita iniin ya. Nah, terus kalian kan belum rapi. Iya. Kalian rapihin. Nah. Dah. Rapihin nih. Dah. Ini steril. Nggak boleh nih kalian megang-megang yang lain. Makanya kalau kalian lihat film kedokteran atau yang bedah, dia akan mengangkat tangan gini. Karena dia nggak boleh megang yang lain. Ini tandanya dia steril. Ini udah steril, ya. Udah. Ada yang bingung untuk yang sekarang? Atau orang dia megang gini biasanya, dipegang tangannya. Izin bertanya, Kak, dari ketika sasi. sudah bagian sterilnya sudah kita pakai, apakah kita boleh menyentuh kertas itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Udah. Pokoknya prinsipnya kalau kita udah steril, udah. Kalau begitu satu lagi loh, saat merapikan itu juga harus yang dari dalam. Betul. Ya, dari dalam ya. Udah. Terus nyopotnya. Ini kan udah dimasangnya. Nyopotnya prinsipnya yang non steril ketemu non steril, yang steril ketemu steril. Nah, ini kan dipakai nih, udah kena darah misalkan, berarti kan ini non steril. Kita nggak boleh nih darahnya kena kulit kita kan, nggak boleh nih. Karena kita buka dulu, buka. Dah, satu kan. Yang ini kan masih bersih nih, sama juga dari dalam. Dari dalam, buka. Nah, ini kan bersih nih, kita pegang. Dah, terus buang ke tong sampah. Sampah infeksius. Ya, habis itu Oh, apa? sampah mana saya? Habis itu apa? Habis itu Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan lagi menggunakan yang lain tadi. Gitu, ya. Dok, mau tanya, kalau misalnya ada darah yang muncrat gitu terus kena tangan, Nah, tangannya mana? di luar dari sana? Iya, maksudnya kan pakai. Ya nanti itu minta dilang. Kita nggak bisa memegang, nggak boleh. Kan kita lagi tindakan. Jadi minta dilapin. Tapi kalau pada prinsipnya kalau lagi bedah gitu kan kalian kalau lagi misalkan dokter bedah Pakai gitu ya, ini. kalian pakai jubah. Iya. Cuma kalau lagi nyunat ya nggak pakai jubah cuma. Itu aja. Iya. kalau misalnya bedah sekali, apakah setelah normal itu cuci tangannya dipraktekkan lagi atau Praktekin aja. Ngomongin aja minimal kalau kata dokter yang usah. Nah, dulu kan melakukan dengan mengucapkan bismillah pertama-tama, selanjutnya kita ya. Oke. Cuci tangan, sarung tangan. Ada yang bingung nggak? Kalau dia ukurannya pas,
Terus ini kan ukuran juga gede ya, tangan gua gede. Maksudnya kalau ukurannya pas, terus ini dia enak. Soalnya dia ada ininya, ada apa? Size. Yang size kan ukuran. Ada daknya. Oh. Jadi halus. Ya. Masih kegedean semua. Itu ada SS nggak? Enggak. Ini jadi buang buat kalian latihan. Iya. Oke. Itu ya. Isunya juga. Selanjutnya KKD terakhir. Instrumen bedah. Tuh, artinya itu sih. Iya itu. Enggak lanjut jujur. Checklist di alat instrumen bedah ini kan cuma baca basmalah, terus menjelaskan nama dan fungsinya, dan mendemonstrasikan cara penggunaannya. Itu prinsipnya di checklist ini. Jadi baca basmalah nomor 1, sebutin namanya, fungsinya, dan cara makainya. Ya itu dulu, pegang. Habis itu yang pertama ada cara menggunakan gunting. Yang kedua, cara menggunakan insert. Yang ketiga, cara menggunakan hemostat, ya. Yang keempat, pisau. Yang kelima, needle holder. Checklist ya sama. Sebutkan, jelaskan fungsinya, terus habis itu cara pakainya. Jadi ada 5 apa aja? Iya, baca basmalah ya. Alatnya Sebutkan alatnya. gunting dulu. Gunting, pinset, hemostat, pisau sama needle holder, ya. Ini apa nih namanya? Itu stand. Ya benar. Biasanya kita bilangnya ini duk ya. Ya tapi ya biasanya atau misalkan kain steril buat naruh alatnya bedahnya bisa juga ya. Ini boleh dibuka nih katanya. Hah? Benar? Kalian punya aja. Boleh dibuka katanya. Gimana pakainya? Hah? Boleh. Ya, itu nggak bilang nggak boleh dibuka. Nggak ada sih bilang nggak boleh. Siapa yang bilang? Masa nggak boleh? Masa nggak Ntar boleh? mananya. Jadi besok Iya, nggak ada. Jadi besok kita pas Tanya aja kamu dulu. Tanya dulu posisi. Saya ya. Boleh nggak nih dibuka gitu? Kalau saya Boleh siapa aja lah maksudnya. Iya iya. Iya, oke. Jadi zaman. Ini namanya seluruh alat ini namanya minor set. Alat untuk melakukan operasi minor set ya. Dulu sih kalau dulu kita punya tuh satu orang tuh kayak punya dulu karena buat minat gitu kalau bawa minor set sendiri. Nah ini tuh kan ada tadi ada gunting ya. Gunting tuh pasti tajam ininya ya. Gunting ada berapa jenis? gunting benang, gunting kasa. Iya, jaringan. Gunting jaringan, gunting kasa, terus boleh.
kain yang berwarna hijau itu sudah Kalau ada ya boleh. Tapi kalau di checklist nggak ada tuh nyiapin kainnya. Yang penting kalian tahu ini apa namanya, tahu nama alatnya, fungsinya, ininya ya. Terus sebenarnya dia nanya, nanti kalau misalnya ujian kakak dia apakah praktik pengenalan alat itu pakai sarung tangan atau Di checklistnya minta pakai sarung tangan nggak? dari urutan checklistnya pembuang apa ya? beda Pembuangan beda. sarung tangan berada pada paling bawah. Berarti Oh, berarti Bukan. Sorry ya. Oh, Beda rangkaian. saya beda rangkaian. Beda Ya. beda terus kalau di Tergantung. Kalau ini ya pada prinsipnya kalau ini steril pegangnya pakai steril, pakai sarung tangan steril. Kalau ini tidak steril ya pegangnya pakai tangan aja bisa nggak apa-apa. Tapi kalau ini kotor pegangnya pakai sarung tangan yang steril. Oh iya. Pakai apa tadi kamu bilang? biasa Mayo dengan bau. Nih, jadi kita lihat dulu ya. Bentar. Takut salah. Kalau di sini tuh gunting tuh ada 3 ya. Iya. Jadi gunting mayo, Ya, ayo main. Mana nih? Ini apa nih? Ini gunting mayo. Ya, gunting mayo. Ada foto. Cara megangnya gimana? Pakai jari 1/4. Iya. Ini ya. Satu. Pegangnya di Tangan. dominan. Oh, gue kiri kidal. Iya, kalau kidal Katanya ada yang rasis, Dok. ada yang rasis. Iya, jadi cuma bisa tangan kanan pas doang. kuliah pengantar itu kata dokternya Ada ada yang beberapa yang gunting harus yang pakai rasis. kanan Oh. supaya enggak sakit. Pegangnya apa yang harus pakai kanan? Klaimnya apa ya? Yang buat Iya. emang ya? Ya, kalau misalnya pakai tangan kiri sakit ya. Jadi ada beberapa yang katanya Oh. kalau pakai kiri lebih susah untuk dipakai. Ya ikutin aja dulu ya. Karena seingatku sih 3 tangan dominan. Itu nih apa ya? Ini gunting apa? Gunting mayo ya. Nih mana ya? Mayo. Please, ya lu. Mayo. Gunting mayo. Ini Kan ada gunting ya? Oh iya. Medzan. Metzbound. Medzembang. Medzembang. Dia agak, tapi biasanya kita tulisannya Metzbound. Ini ya. Biasanya kita gunting jarum, gunting benang pakai ini nih. Nih. Terus Ya ini kasih tahu fungsinya nanti pas ujian. Pas ujian. Terus habis itu Fungsinya apa, Dok? Medzembang. Yang mana ya? Ini fungsinya apa, Dok? fungsi yang mana? Nanti. Oke, Oke. Ini apa tadi? Mayo. Kering. Mayo.
Bukan. Benang. Benang. Oh, ini kayak sama ya? Iya. Mayo sama bezel. Oh enggak beda. Tuh, yang ini tumpul. Yang tumpul berarti mayo. Nah ini sama, cuma bedanya ini meleok. Yang tumpul mayo. Nah, ini ada lagi soalnya. Ini gunting plester. Kalau dibacaan di sini ya, ini nggak ada gunting runcing nih. Oh. Ini gunting plester. Karena ada plester tuh yang coklat, ini gunting plester. Nih lihat, ini gunting plester. Plaster. Ya. Izin dokter. Iya boleh. Untuk yang gunting benang sama gunting plester itu maksudnya untuk memotong benang dan plester atau untuk menahan? Kok menahan? Menggunting. Oh, Menggunting. siapa tahu buat menahan. Menahan apa? Benang Biar? biar apa mungkin tidak kemana-mana. Oh enggak. Ini gunting benang, gunting plester ya. Pokoknya ingat aja yang paling gede tuh, ya. Paling gede. Gunting plester. Gunting plester. Yang ini kayaknya gunting mayo itu bentuknya lancip dah. Sebentar, tadi aku nyari contohnya tapi kalian nggak ketemu. Nah, gunting mayo itu dia sebenarnya lancip juga. Tuh, sebenarnya hampir mirip tuh kalau kalian lihat antara mayo sama mezebon tuh. Cuman kalau mayo itu dia nggak Melayang. Apa sih itu? tadi aja sih mayo ini mayo nih ya, yang ini. Jadi kan ini lister nih ya, terus sharp ya, sharp. Itu runcing. Ini yang Benang. ini mayo. Nah, yang nggak ada yang ini ya, yang nggak ada yang runcing ya, runcingnya nggak ada ya. Terus habis itu yang mana tadi pipetnya, gunting benangnya tadi yang lewat nih ya, pegangnya 1/4 ya. Terus pinset ini ya, pinset ya. Pinsetnya Mayo nggak tahu. ya, sorry ini mah pinset itu ada 2. ada apa, Ada chirurgi sama anatomi. sini ada 3. Ya splinter tapi nggak ada di sini. Oh, dok. Ini ya, bedanya apa? Bedanya kalau chirurgis dia ada tajamnya. Ada gigi. Serugis ada giginya. Tuh. Nyarinya ya, pegangnya gini, kayak pegang pulpen. Kalau kalian ngejahit, ininya di kiri. Oh, pinset di kiri. Ini yang chirurgis, ini yang anatomis. anatomis. Dah. Klem ada 2. Ada hemostat itu buat pembuluh darah ya. Hemostat buat pembuluh darah. Ini ya, bentuknya miring. Sama klem kosher. Bergigi. Oh, dari giginya. Ini kosher ada giginya.
Hemostat nih. Kosher. Hemostat begini. Hemostat nggak ada giginya. Kalian harus bisa buka klem pakai tangan. Gigi depan ini ya. Dimajuin dulu. Itu agak berat ya dok. Iya, ini kunci. Itu Kalau buka gini. itu kosher. Ya bisa juga gini sih. Kosher. Ya, ini gerigi doang ya. Kalian harus bedakan sama needle holder. Tapi Needle holder buat jarum. Needle holder tuh namanya aja needle holder. dok ini tadi kosher. Ini nih. Hemostat. Yang agak Eh. ada lebih besar ya. Enggak, sorry. Soalnya kalau Yang kosher koshernya di ada sini giginya. bergigi, Iya. Iya, enggak ada di sini giginya. Berarti itu needle holder dok. Berarti itu Enggak. hemostat kan sih? Hemostat ini nih, hemostat. Terus itu apa? Berarti itu apa dok? Saat ini kosher. Kosher ada Tapi nggak ada giginya ya. Kalian lihat di fotonya ada giginya ya. Iya. Coba aku lihat ya. Kalau needle holder dia nggak panjang ininya. Nih. Tuh pendek. Oh, Pendek. Ini udah holder. Jadi Pendek. Needle holder ya. Ini needle holder. Ini holder. Ya ini adalah Cara kalau ini megangnya gini. apanya? Cara megangnya dong. Cara maksudnya? Cara pegang needle holder. Maksudnya? Tadi Sama aja. 1 sama 4. Cara pegang needle holder sama kok ini. Kok dia begini dok? Mana? iya. Gak dimasukin. Itu kayak Saya lagi gini. nunjukin gak sih? Gini. Maksudnya gini. Bisa aja sih. Bisa Gimana aja sih. caranya Enggak. Enggak, maksudnya pasang aja. Apa kan kalian pasang nih jarumnya ya kan? Sih nggak ada jarumnya ya. Kan jarum sama benang. Benang. Ya, ini kan jarum. Kan pasang nih, ya kan? Ini nggak tahu. Nggak ada benang nih. Nih kan gini. Kan pasang kan? Nih. Kan pasang. Iya. Ini di holder. Gini kan? Ya boleh kalau kalian mau pasangnya pegangnya gini terus nanti gini sendiri nggak apa-apa. Buat ngambilnya tapi 1/4. Iya. Keren. Terus habis itu pisau. Nih, pasang pisau. Selalu kalau buka ini kan sama prinsipnya septic aseptic ya. Ini kan ceritanya steril ya. Ini kan juga ini kan nggak steril kan. Jadi ketika kita buka ini steril dalamnya. Jadi harus di seperti itu. Masang ini kagak boleh pakai tangan. Iya. Masang ini pakai pinset ya. Ini mah gunting. Kalau enggak dia pakai ini. Pakai apa? Pakai Hemostat. pakai klem. Iya betul. Iya pakai klem. Hemostat. Bukan. Nih, Kenceng. terus pegang, pasang. Sudah. Gitu ya. Bentar. Langsung sih. Kita harus pasang dulu kan. Nah, Oh. nah. Terus pegangnya gini. Gini. Nyopotnya. Nyopotnya Bawah. bawah, jangan ke atas ya. Nah, nyopot yang susah. Iya. Hati-hati, Mas. Kita KKD dipraktekin dok. Praktekin aja.
Izin dok, berarti saat pembukaan wadah pisaunya itu sebelum kita memakai sarung tangan. Oh salah aku salah arahnya. Ini pakai sarung tangan. Maksudnya pas pembukaan Pas buka ininya dong. Buka apa? Wadah pisaunya. Pakai sarung tangan. Nggak pakai sarung tangan. Udah dibukain sama asisten. Jadi udah dibukain semua. Berarti kalau misalnya operasi beneran kita udah tinggal make ya dok? Iya. Ini kayaknya salah deh. Hati-hati. Aduh. Arahnya harusnya ngikutin ini nih. Salah aku. Oh, Ngikutin kebalik. ininya. Kebalik ya. Ikutin. Oh, takut. Jadi masangnya Rusak ya? ini masih ada lagi satu lagi. Masih. Harus banyak. Masangnya ini tuh dia beda-beda ya. Ini sama deh. Sama gak sih? Bentuknya beda ya? Sama kan? Jadi bentuknya gini. Oh. Oh ada polanya. Ini kan miring. Ini miring. Jadi gitu ya. Jadi aku salah. Tapi lepasnya juga susah juga. Mohon maaf, saya bukan dokter bedah. Dokter bedah. Kita pakai bis tuh. Aku nggak mau. Dokter kalau misalnya besok pas Ujian susah bukanya. Iya. Ya. lagi di waktu itu. Iya kalau ada Enggak ya, Emang nggak ada apa-apa, bilang waktuin? aja susah. Iya biasanya. Tapi kemarin kan emang ada waktunya kan, tapi kan ini nggak ada deh. Ujian kan emang selalu ada waktunya. Ya nggak apa-apa, namanya juga kalian baru ujian. Baru pertama kali. Baru susah. Jadi saya harus memanggil bala bantuan. Berarti yang biasanya copot pasangin itu perawatnya ya dok? Coba pasang ini. Biasanya sih kita yang masang. Tapi biasanya kalau udah dokter bedah mah perawat. Oh my god, gimana itu gue? Soalnya ini Dicetekin juga aja. alat bedahnya alat bedah minor kan ya. Dok? Iya. Dah. Coba deh, coba. Tuh, Lunggi mau, Lunggi kidal. Tadi cepat gak bisa dipakai lagi. Bisa. Maksudnya kayak kalau Oh sekarang kalau udah mau real. dipakai. Enggak, sekarang maksudnya mau praktek gitu. Boleh. Enggak boleh pakai ulang. Bisa. Boleh pakai aja. Pakai Kan ini cuma buat belajaran. Enggak, iya. Maksudnya sekarang. Boleh. Makanya pakai aja nih. Coba dong. Bawa. Tapi nggak kuat. Itu mau lain. Ini 6,5 nih. ya kita Ya nanti ada nanti kalian Gede belajar. banget sih. 6,5 lah gue dulu gedean Oh, ya. gede banget. Bisa nggak 7,5? Tadi yang 5. tanganmu sama tanganku beda. 6,5 sih gimana sih? Beda jauh coy. Tidak. Tanganku Gua besar. berarti di bawah. Itu sih tangan lu itu sih tangan lu. Kalau itu kan Saya plan- mau melihat plan jadi langkah. Ustad kan ke ini. Bismillah dulu. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau waktu di tangan di Ada rubrik salam nggak? Udah gede banget. Ada. Ada. Salam. Salam ada cuy. Ya kan memperkenalkan. Oh iya betul. Iya. Terus gimana? Terus gimana? Ya udah. Oke, izin Bapak saya akan melakukan tindakan cuci tangan Yang juga terlengkap kan gua kalau Dokter. menggunakan sabun. Oke. Ini punya gue. Selesai dulu maksudnya gini. Ih, yang aku. Ini punya kamu dan Dino. Kita pakai simulasi. Kita pakai simulasi keran Aku ini si Hafiz. Dan aku coba banget. Nah, anak kecil lihat tuh gedean banget. Oke, dah. Habis itu kita injak kerang ini habis itu kita Faris aja. 8,5. habis itu Coba ukur sama Faris, gedean mana tangannya. Ini 8,5 semua. Kamu suka yang gede-gede? Ya udah. Oke. Kan udah petak aja. Sebelumnya kita udah buka ini. Oh iya ini buka ini dulu, coy. terus gini. Buka ini dulu. Oh iya, bukan Buka ini dulu. Oh, cuci tangan. sebelum cuci tangan buka ini dulu. Udah buka ini dulu. Gua ukuran berapa dah?
Oh, Ini aja. 8,5 ya. Paling gede berapa? Ini aku nggak tahu penting. Kalian bawa aja nggak apa-apa. Pas nggak sih? Wih, buka gimana? Dari apa? Silakan. Oh ini bukannya ini bisa itu loh. Open oh. Itu apa? ini Kak. Mana? Lem Ini apa open jadi gunting? lem ya? Oh,